Ruang lingkup hukum tata negara. Hukum tata negara atau yang disingkat dengan HTN adalah bagian dari hukum publik yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Lingkup kajian HTN yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar negara. Yang kedua adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dalam suatu negara. Contohnya di Indonesia menganut sistem presidensial di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang ketiga adalah kelembagaan negara. HTN mengatur struktur, kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Yang keempat adalah hak dan kewajiban warga negara. HTN menjamin hak-hak warga negara seperti hak atas kebebasan berpendapat dan hak memilih di dalam pemilu. Di Indonesia, hak ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima adalah otonomi daerah. HTN juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Indonesia menerapkan desentralisasi di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri di dalam pendidikan dan kesehatan. Pengertian hukum tata negara dan hubungannya dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur dasar-dasar pembentukan dasar negara, cara kerja pemerintah, serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dalam praktik sehari-hari. Contohnya, HTN menetapkan adanya kementerian di dalam pemerintahan, sedangkan HAN mengatur bagaimana kementerian tersebut beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hubungan HTN dengan ilmu negara dan ilmu politik. Ilmu negara mempelajari teori tentang negara, termasuk bagaimana negara terbentuk, berkembang, dan sistem yang digunakannya. HTN menerapkan konsep-konsep dari ilmu negara dalam hukum yang berlaku di suatu negara. Sedangkan di ilmu politik, mempelajari kekuasaan, kebijakan, dan dinamika politik dalam pemerintahan. HTN berhubungan erat dengan ilmu politik karena hukum dalam suatu negara seringkali dipengaruhi oleh perubahan politik yang terjadi. Sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen hukum tertinggi yang mengatur dasar negara dan prinsip pemerintahan. Yang kedua adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Hukum aturan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif untuk menjalankan konstitusi. Yang ketiga adalah jurisprudensi, merupakan keputusan pengadilan yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum. Yang keempat adalah kebiasaan atau customary law, merupakan praktik yang telah diakui dan dijalankan dalam sistem pemerintahan. Yang keempat adalah traktat atau perjanjian internasional, merupakan kesepakatan yang dibuat antara negara yang mengikat secara hukum. Yang keempat adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi yang hingga terendah adalah yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, dan yang keenam peraturan daerah. Hak asasi manusia atau HAM dalam ketatanegaraan. Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Dalam konteks ketatanegaraan, HAM menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum, pemerintahan, dan kebijakan negara. Negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, memenuhi HAM warga negaranya. Indonesia, HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, terutama dalam pasal 28A sampai 28J, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara juga memiliki Komnas HAM yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia. HAM dalam ketatanegaraan berperan dalam 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. 2. Membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. 3. Menjadi dasar dalam pembuatan hukum yang adil dan demokratis. 4. Menjamin kebebasan dan persamaan hak setiap individu dalam kehidupan bernegara. Asas-asas hukum tata negara adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.
Asas-asas ini mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan, bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta bagaimana hukum dibuat dan diterapkan dalam negara. Beberapa asas utama dalam hukum tata negara antara lain: 1. Asas kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contoh, pemilu sebagai mekanisme demokrasi. Yang kedua, asas negara hukum, yaitu pemerintahan harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dibagi agar tidak berpusat pada satu pihak, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, asas konstitusionalisme, yaitu negara harus berjalan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Yang kelima, asas perlindungan HAM, yaitu negara wajib melindungi dan menjamin HAM warganya. Yang keenam, asas demokrasi, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat. Dan yang terakhir 7 adalah asas otonomi daerah, yaitu pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur urusan sendiri dalam batas tertentu. Dimensi asas HTN. Asas-asas dalam hukum tata negara memiliki beberapa dimensi yang mencerminkan aspek-aspek penting dalam kehidupan bernegara. Dimensi tersebut meliputi 1. Dimensi yuridis, yaitu berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur sistem ketatanegaraan. Contohnya konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah. Yang kedua, dimensi politik, yaitu berhubungan dengan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam negara. Contohnya sistem pemerintahan, hubungan antara lembaga negara, dan mekanisme pemilu. Yang ketiga, dimensi sosiologis, yaitu berkaitan dengan realitas sosial masyarakat dalam menjalankan ketatanegaraan. Contoh, partisipasi masyarakat dalam politik, budaya hukum dalam masyarakat. Yang keempat, dimensi filosofi, yaitu menyangkut nilai-nilai dasar yang mendasari sistem hukum dan ketatanegaraan. Contohnya keadilan, demokrasi, kesejahteraan, dan persamaan HAM. Dengan memahami HAM dalam ketatanegaraan serta asas-asas hukum tata negara, kita dapat lebih memahami bagaimana negara berfungsi, bagaimana hak-hak warga negara dijamin, serta bagaimana hukum mengatur kehidupan bernegara secara adil dan demokratis. Lembaga negara adalah institusi yang menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Setelah amandemen, sistem ketatanegaraan lebih demokratis dengan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas. Macam-macam lembaga negara. Pertama, lembaga eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden atau pelaksana pemerintahan. Kedua, lembaga legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPD atau pembuat UU dan pengawas pemerintahan. Tiga, lembaga yudikatif, yaitu MA, MK, KY atau pengawas peradilan dan penegak hukum. Yang keempat, lembaga pemeriksa keuangan, yaitu BPK atau mengawasi keuangan negara. Lembaga lain yang mendukung pemerintahan adalah Bank Indonesia, KPU, KPK, dan Ombudsman. Tugas lembaga negara: pertama, presiden memimpin pemerintahan, kebijakan luar negeri, dan angkatan bersenjata. Untuk MPR, mengubah UUD, melantik atau memperhatikan presiden. Untuk DPR, membuat UU, mengawasi pemerintah, dan menyusun anggaran. Untuk DPD, mengusulkan atau membahas UU terkait daerah, mengawasi otonomi daerah. Untuk MA, mengadili perkara kasasi dan mengawasi peradilan. Untuk MK, menguji UU terhadap UUD, menyelesaikan sengketa pemilu. Untuk KY, mengawasi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dan yang terakhir adalah BPK, yaitu memeriksa keuangan negara dan melaporkan hasilnya. Kewenangan lembaga negara, lembaga dan kewenangannya. Presiden mengangkat menteri, menetapkan peraturan, dan memberi grasi atau amnesti. MPR mengubah UUD, memberhentikan presiden jika melanggar hukum. DPR membuat UU, menyusun APBN, dan mengawasi pemerintah. Untuk DPD memberi pertimbangan terkait UU daerah. Untuk MA mengadili perkara kasasi dan menguji peraturan di bawah UU. Dan untuk MK menguji UU terhadap UUD, menyelesaikan sengketa lembaga negara. Untuk KY mengusulkan hakim agung, menjaga etika peradilan. BPK mengawasi dan melaporkan pengelolaan keuangan negara. Lembaga negara berfungsi menjaga keseimbangan pemerintahan agar berjalan sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi. Lembaga independen adalah lembaga yang menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pemerintah, berfungsi untuk mengawasi dan menjaga kepentingan masyarakat. Perkembangan lembaga independen. Lembaga independen di Indonesia berkembang setelah reformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, seperti KPK yang bertugas memberantas korupsi. B. Macam tugas dan kewenangan lembaga independen.
1. Macam lembaga. Lembaga pengawas pemilu, lembaga anti korupsi, lembaga perlindungan HAM, lembaga pengawasan keuangan. 2. Tugas. Mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga negara, meningkatkan akuntabilitas dan melindungi hak asasi manusia. 3. Kewenangan. Investigasi kasus, memberikan rekomendasi dan laporan, mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Lembaga independen memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang bersih. A. Konsepsi demokrasi. Demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara. Konsepsi demokrasi di Indonesia lebih dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila, yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. B. Sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan. Indonesia menganut sistem perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Sistem dan pelaksanaan pemilu Indonesia. Pemilu Indonesia diatur oleh Komisi Pemilihan Umum dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan asas-asas pemerintahan daerah. Yang pertama, ada asas desentralisasi, yaitu prinsip yang menekankan pembagian kekuasaan dan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah atau lembaga terkait yang lebih dekat dari pemerintahan. Asas desentralisasi bertujuan untuk yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang ketiga meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, yaitu pembagian wewenang dan tugas dari pemerintah pusat kepada pejabat atau lembaga yang terkait, dengan tetapi masih dalam lingkungan pemerintahan pusat. Tujuan dari asas dekonsentrasi yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan kecepatan, dan meningkatkan akuntabilitas. Adapun contohnya seperti pembagian wewenang dari gubernur kepada bupati atau wali kota. Yang ketiga dan yang terakhir ada yang namanya asas tugas pembantuan, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya pemerintah pusat memberikan bantuan dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tujuan dari asas tersebut adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah. Contohnya yaitu berupa bantuan dana, bantuan teknis, dan kerjasama antar lembaga. Sekian dari penjelasan kelompok kami, semoga dapat mudah dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.